Saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pagi tadi saya menonton sebuah video yang dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, dan videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selalu berdoa Anda sehat selalu. Bapak Ibu, seluruh warga Jawa Tengah, khususnya yang ada di perantauan, wabil khusus bagi yang berniat ingin pulang kampung. Untuk yang kesekian kali, saya menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika panjenengan semua pingin keluarga tetap sehat dan selamat, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika panjenengan nekat pulang, saya tegaskan, sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, serta mengancam seluruh hidup orang yang kami sayangi, yang kita sayangi, termasuk orang tua panjenengan yang sudah sepuh. Bapak Ibu, jalan terbaik. Ini adalah video yang dibuat dan terdengar dari nada suaranya, dari raut mukanya. Beliau ini benar-benar, saya nggak bilang desperate ya, tapi memang benar-benar dia sudah kehabisan akal lagi terhadap orang-orang yang masih nekat untuk pulang kampung, kembali ke kampung halaman mereka. Yang harus diketahui adalah adanya karantina, adanya work from home atau apapun ini adalah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini sendiri. Kita harus ingat bahwa ini adalah virus, dan virus itu akan menyebar dibawa oleh orang yang terpapar. Orang yang terpapar mungkin tidak harus sakit parah atau memiliki gejalanya, tetapi dia tetap bisa menyebarkan virus tersebut. Dan yang ditakutkan adalah jika virus tersebut menjangkiti orang yang sudah tua, lemah, atau sedang terkomplikasi dengan penyakit yang lain. Seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu, WHO atau WHO mengumumkan bahwa status social distancing yang diberlakukan sudah berubah menjadi physical distancing. Untuk gambaran kalian semua, social distancing adalah saat berjumpa tidak melakukan satu aktivitas sosial seperti bersalaman, bersentuhan, atau duduk berdekatan. Nah, disarankan untuk berdiri minimal 1 meter. Dan disarankan lebih daripada itu jika memang harus terpaksa berinteraksi. Nah, itu semua berubah beberapa hari yang lalu, berubah menjadi physical distancing. Artinya tidak boleh sama sekali bertatap muka. Jika memang harus bertatap muka, sebaiknya menggunakan antar muka yang lainnya seperti handphone atau mungkin video dan yang lainnya. Ini adalah satu hal yang diumumkan secara internasional dan difikirkan masak-masak, tidak asal saja. Untuk menggambarkan ini, saya akan lihat dari kartu yang saya keluarkan dan ternyata ini semua cocok. The Tower ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa terjadi satu perubahan besar yang tidak disadari, dan ini terjadi di luar kekuasaan kita, yaitu menyebarnya angka persebaran orang-orang yang terpapar ini untuk menuju ke 27 provinsi ini secara tidak bisa dikendalikan. Nah, ini yang ditakutkan terjadi dan ternyata terjadi. Apa yang diumumkan oleh WHO ini mengingat apa yang terjadi di Italia juga. Bahwa orang-orang yang tidak sadar mereka masih tetap nongkrong, pulang kampung, dan akhirnya membawa penyakit mereka melintasi batas perkotaan dan menyebarkan penyakit itu tadi. Mungkin ada yang berpendapat jika kalau ini virus nanti tersebar, kan nanti juga akan sembuh. Ada betul, tapi banyak salahnya. Kalau seandainya ini tersebar, dan kemudian ini menjangkiti orang-orang yang tidak dalam kondisi sehat dan manula, efeknya akan berbeda dengan pembawa penyebaran yang konon dibawa oleh orang-orang berusia antara 20 hingga 40 tahun yang masih dalam usia produktif. Saat ini menyebar, menjangkiti mereka akan dengan cepat terpapar, tersebar, terjangkiti, akhirnya sakit, dan mungkin akan meninggal dunia.
Ini sesuatu yang tidak difikirkan oleh mereka yang membawa. Bahkan saat mereka menularkan di perjalanan, misalkan di dalam bus, kereta api, pesawat, atau mobil sekalipun, mereka tidak akan sadar. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah saat mereka tidak sadar, penyakit yang ditularkan oleh orang itu tadi dibawa pulang ke rumah dan menjangkiti orang tua mereka. Harus ketahui bahwa virus ini memiliki masa inkubasi 14 hari. Dan selama 14 hari tersebut, mungkin orang tersebut tidak merasakan satu gejala yang akut. Mungkin saya, kalian semua, atau orang-orang yang mendengarkan ini sudah terinfeksi virus corona. Saya pun tidak tahu. Tetapi mungkin karena usia kita sekarang masih cukup kuat dan hanya merasakan gejala-gejala seperti pusing-pusing, batuk beberapa kali, atau badan yang lemas. Tetapi ingat, virus yang ada di tubuh kita mungkin untuk kita tinggalkan di meja, di kursi mobil, kabin mobil, dan manapun yang akan digunakan oleh orang yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan ulang. Kita semua mungkin untuk menjadi carrier dan membawa penyakit ini berpindah dari satu tempat ke yang lainnya. Dan ini adalah satu hal yang ternyata terjadi dengan naiknya angka orang-orang yang terinfeksi selama beberapa hari ini. Seperti saya jelaskan di video sebelumnya, angka tersebut akan mencapai puncak dan kemudian akan turun kembali. Tapi kabar baik tersebut dibarengi sama kabar buruk yang kita tidak tahu itu kapan akan terjadi. Karena menurut sebuah penelitian, dan penelitian ini adalah sesuatu yang terbukti, dia memang sudah terjadi selama mungkin sudah berpuluh-puluh, bahkan mungkin melewati 100 tahun. Penelitian ini mengatakan bahwa sebenarnya tingkat persentase orang yang meninggal dari sebuah virus itu tidak akan melebihi 2 atau 3%. Jika artinya orang-orang yang meninggal ini, sejumlah yang sekarang meninggal, artinya sebenarnya orang yang terjangkiti atau terinfeksi itu lebih banyak lagi dan tidak kita ketahui. Mengapa ini tidak kita ketahui? Karena Indonesia sendiri berbeda dengan Italia, berbeda dengan Jepang, berbeda dengan Korea, yang dia ada di satu pulau atau mungkin tersebar hanya di beberapa pulau kecil. Ada ribuan pulau di Indonesia. Dan semuanya terkoneksi menggunakan moda transportasi. Bayangkan jika ini semua menyebar tanpa diketahui, maka sebenarnya ini yang paling kita takutkan. Tapi jika Anda mengatakan bahwa lockdown adalah satu-satunya cara untuk memotong itu juga tidak tepat. Cara yang tepat adalah mengawasi persebarannya, membatasi persebarannya, dan berusaha untuk mengisolasi agar tidak menyebar lebih jauh lagi. Kita nggak boleh menjadi the fool, orang yang tidak tahu kondisi ini seperti apa. Coba kita cari sebaik-baiknya apa yang terjadi, bagaimana itu semua terjadi, dan tidak kemudian menjadi orang bodoh yang membawa ini dan menyebarkan ini ke kota kita yang tercinta. Jangan menjadi orang bodoh yang pulang dari kota bertujuan hanya untuk mungkin mudik atau menghemat biaya atau menemani orang tua, tapi itu kemudian akan berubah menjadi sebuah malapetaka. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo untuk the full ini tadi, beliau juga sudah berkoordinasi dengan Sri Sultan yang merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengkarantina atau mengurung 14 hari, selama 14 hari orang-orang yang datang dari kota, terutama dari Jakarta. Jakarta sudah menjadi zona merah dan orang-orang di Jakarta sebaiknya stay di Jakarta, stay di rumah saja, tidak kemana-mana. Yang ditakutkan adalah saat nanti sampai di sana, kalau tidak dikurung selama 14 hari, mereka tidak akan merasakan itu. Mereka pergi ke tempat-tempat umum dan menyebarkan penyakit ini. Ini adalah sesuatu yang bisa berakibat fatal, dan jangan jadi orang bodoh yang menyebarkan ini semua. Dan sepertinya sebentar lagi semua gubernur-gubernur di daerah-daerah mereka akan menyebarkan maklumat untuk menghalangi orang-orang, terutama dari Jakarta, untuk mudik ke kampung halaman mereka. Jadi untuk Anda semua yang mendengarkan ini, dari apa yang saya lihat di kartu dan apa yang sudah ditentukan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya ini, kenapa sih kalian nggak turuti saja? Kalau keras kepala, ini semua akan jadi sesuatu yang nggak akan kita inginkan. Untuk kalian semua yang belum pernah mengalami pengalaman yang saya rasakan, biar saya cerita sedikit pengalaman ini kepada kalian semua. Pernahkah kalian semua
mengalami harus mengubur orang tua kalian? Saya pernah mengubur ibu saya sendiri. Ibu saya yang meninggal karena satu penyakit di tenggorokannya, yang meninggal secara mendadak, harus saya kuburkan. Saya ingat saya harus turun ke liang lahat, membawa jenazahnya, menidurkan beliau di situ, membuka kain kafannya dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Dan untuk pertama dan untuk terakhir kalinya saya mencium kening ibu saya dan tidak akan bertemu lagi dengan dia selama-lamanya. Itu adalah satu pengalaman yang merubah hidup saya dan merubah hidup semua orang. Bayangkan mengubur orang yang Anda cintai dan kehilangan mereka. Dan bayangkan sekali lagi jika Anda kehilangan tapi Anda tidak boleh menguburkannya. Dan bayangkan lagi kalau ternyata semua kematiannya itu karena ulah Anda, karena kebodohan Anda, karena kelalaian Anda, karena kecerobohan Anda yang menganggap bahwa ini semua bukan sesuatu yang penting. Meremehkan ini semua adalah satu tindakan yang bodoh. Jangan menjadi the fool. Ingat, jangan menjadi the fool. Mendingan di rumah saja. Atau Anda semua akan harus menginap di rumah sakit atau harus berakhir di rumah duka.